Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan berorientasi singkat. Saya ingin mengajak kalian untuk ikut upaya memberantas korupsi ini. Seperti kita tahu, korupsi itu adalah sesuatu yang tidak asing bagi kita dan tidak asing bagi semua orang. Korupsi itu adalah koruptor. Koruptor itu adalah sampah, koruptor itu adalah kejahatan, koruptor itu adalah teroris, koruptor itu adalah perampok, koruptor itu adalah kejahatan yang sangat tidak terpuji. Oleh karena itu, koruptor itu adalah sesuatu yang merusak moral bangsa. Oleh karena itu, kita harus melangkah demi kebaikan, melangkah demi ketegakan adilan ini. Dan hal ini bahwa saya tidak takut, kami tidak takut untuk ikut memberantas korupsi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di sini saya akan menjelaskan suatu kondisi korupsi saat ini. Mungkin dari saya baca dan saya lihat bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia ini peringkat 98, paling tinggi ya mungkin dari suatu negara, dari semuanya itu 180 negara tersebut. Nah, untuk badan suatu pusat statistik menyatakan bahwa perilaku anti korupsi di Indonesia sangat rendah, 3,88%. Gitu, karena di saat ini korupsi ini makin jadi-jadi, makin terus terjadi dari tahun ke tahun, dari 2020, dari 2021, dari sekarang juga masih ada yang disoroti publik, ada yang di diam-diam juga, dan hal ini mengakibatkan suatu kondisi di Indonesia ini tentang korupsi itu sangat minim dan sangat prihatin sekali, dan kita harus uh, memberantas suatu korupsi ini dengan kondisi saat ini. Permasalahannya yaitu yang saya baca dari beberapa sumber, ada Bupati Cianjur di mana mengkorupsi dana pendidikan, di mana dana pendidikan itu adalah suatu dana rakyat ya. Nah, dana rakyat ini kan suatu yang berhak untuk rakyat, dan itu adalah hak milik rakyat, dan itu adalah untuk dana pendidikan dan untuk suatu kesejahteraan daerah untuk meningkatkan pendidikan tersebut. Tapi dana itu dikorupsi oleh bupati, kan itu adalah suatu tindakan yang tidak terpuji. Dan dana pendidikan itu yang diambil oleh Bupati Cianjur itu sangat besar, yaitu 1,5 miliar. Banyak banget ya, ya ampun, pokoknya nama lebih tidak terpuji. Yang kedua yaitu ada kepala desa di Cianjur, dia mengambil suatu dana desa untuk kepentingannya sendiri, untuk membayar utang. Itu adalah suatu kasus korupsi yang sangat kecil di desa setempat. Itu sangat merugikannya untuk rakyat desanya. Yang ketiga yaitu adanya tanah disita. Nah, tanah disita ini ada 27 sertifikat yang disita, termasuk tersangka tersebut yang dipegawai oleh pegawai Palembang yang dipalsukan. Nah, hal ini 27 sertifikat itu disita oleh lembaga yang bersangkutan, dan dua tersangka itu dipidana dan ditindaklanjuti untuk kasus korupsi itu tentang tanah. Kalian tahu tentang hal-hal dan permasalahan yang ada di Indonesia ini tentang korupsi. Oke, ada di slide sini. Oke, yang selanjutnya yaitu apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah dari korupsi ini, yaitu dengan generasi muda untuk mempelajari suatu pencegahan tindak anti korupsi. Yang kedua yaitu rakyat mengadakan suatu pelayanan publik untuk pengaduan jika ada yang korupsi. Yang ketiga yaitu memberikan efek jerah kepada suatu individu yang korupsi dengan hukuman yang seberat-beratnya.
agar tidak mengulangi suatu perilaku dan suatu tindakan korupsi ini. Yang keempat yaitu memberikan seminar. Nah, seminar ini menerangkan suatu nilai-nilai anti korupsi, yang dimana nilai-nilai anti korupsi itu dapat mengurangi suatu tindakan korupsi ini, karena nilai-nilai ini sangat berpengaruh dan sangat baik, di mana ada jujur, ada suatu keberanian, dan solusi untuk mengatasi suatu korupsi ini mungkin dari suatu hukuman berat untuk koruptor. Yang kedua yaitu menjadikan suatu pemimpin yang berintegritas dan tidak korupsi. Yang ketiga yaitu tidak menerima uang yang tidak semena-mena dan tidak milik kita. Yang kedua yaitu yang selanjutnya adalah suatu pendidikan secara moral sejak dini. Yang selanjutnya yaitu tentang nilai religi yang harus diterapkan secara intensif. Nah, selanjutnya oleh sebab itu saya ingin mengajak kalian untuk ikut memberantas korupsi ini, karena dari tahun-tahun ke tahun kita banyak berkorupsi, dan hal ini negara ini sangat mengkhawatirkan tentang adanya korupsi ini. Nah, dari suatu ini saya mengajak untuk menerapkan suatu nilai-nilai anti korupsi, yang dimana ada jujur, ada bekerja keras, ada berani, ada disiplin, ada juga sederhana, bertanggung jawab, dan hal ini mempengaruhi suatu anti korupsi ini. Nah, di nilai-nilai anti korupsi ini akan mengurangi suatu korupsi yang ada di Indonesia secara individu, dan menerapkan secara baik dan benar. Dan kita harus menerapkan dengan sebaik-baiknya. Dan saya mengajak kalian untuk ikut memberantas korupsi itu sangat baik dan harus kita perjuangkan, dan harus menegakkan keadilan, dan korupsi itu sangat tidak. Stop korupsi, stop korupsi, stop korupsi.